Hai guys, kembali di Rev It. Kali ini memang aku pakai Mazda karena aku nganterin anakku yang kecil sekolah berdua. Halo, say dulu. Messi, halo. Dia karena hari ini mau aku berdua, dia minta papa yang antar. Ini jam berapa ini? Jam 10. Aku nggak bakal bahas Mazda. Di selanjutnya video nanti aku bakal bahas Mazda ini. Ini kilometer masih 1300. Ini guys, aku yang bakal bahas hari ini ada beberapa yang DM aku dan juga komen. Kalau teman-teman tahu, ada beberapa yang galau. Mereka mau cari mobil di mana sekarang leather frame favorit ya, favoritonya orang Indonesia. Pajero dan Fortuner sudah facelift dua-dua teman-teman. Nah, mereka tanya pendapatku, kok gimana, bagus mana dan lain-lain. Ini based my opinion, bisa suka nggak, bisa suka, bisa nggak. Aku cuma bicara fakta yang aku alami ya guys ya. Jadi sudah nggak usah ribut-ribut, nggak gitu apa, terserah. Yang penting ini karena based on my experience, jadi memang aku yang rasain. Aku lihat-lihat teman-teman ya, aku memang nggak terlalu cari tahu yang facelift yang terbaru ini. Jujur, setelah model Legender 4x4 itu memang bagus sih guys, cuma overpriced. Dan kayaknya 4x4 buat apa ya teman-teman ya, di harga jualnya juga lumayan jatuh. Kalau 4x4 tuh mau pakai kemana guys, kalau cuma tanjak-tanjakan aja 4x2 itu sampai kemanapun menurutku sudah apa ya, sudah overpower sih teman-teman ya. Walaupun Pajero pun juga gitu. Jadi kali ini yang aku mau bandingin yang tipe terlarisnya dan kayaknya orang yang rata-rata butuhnya cuma ini aja, yaitu Dakar 4x2 bukannya Ultimate, sama yang 4x2 nya Fortuner tapi sudah ada TSS nya sih guys. Yang Fortuner harganya mirip-mirip, kayaknya lebih mahal Pajero dikit malah aku lihat. Gini guys, menurutku ya teman-teman, kalau dari segi eksterior, jujur aku suka sih guys yang Fortuner. Nggak tahu kenapa yang Fortuner ini jadi lebih gagal, lebih cakep lagi, walaupun ya minor-minor gitulah teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman. Ini aku bukan ngomong Legender ya, karena yang Legender kan 4x4, 4x4. Kita yang 4x2 aja. Nah, kalau yang 4x2, yang 4x2 itu menurutku yang paling bagus cuma warna hitam. Putihnya aku nggak suka guys, kayak terlalu variasian, kayak variasian bapak-bapak gitu sih temenku, menurutku ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau ganti yang Fortuner eksterior, jujur lebih cakep, lebih pas gitulah teman-teman Fortuner itu, apalagi yang hitam. Wah, gagah banget sih guys. Nah, Pajero itu juga bagus faceliftnya, cuma nggak tahu kenapa aku nggak suka grill yang baru teman-teman, yang facelift kemarin itu. Dan juga jujur aku juga suka velg yang modelku sekarang daripada yang facelift, kayak kipas gitu. Kurang apa ya teman-teman ya, kurang elegan, kurang sportif, kurang sporty kalau menurutku teman-teman. Ini selera ya, ini masalah selera. Kalau eksterior tuh bener-bener masalah selera aja teman-teman. Jadi kembali ke teman-teman, kalau aku ditanya, aku suka desain Fortuner yang baru. Cuma yang kalau yang bukan yang 4x4, bukan yang Legender, aku pasti prefer warna black, hitam. Kalau warna silver, putih kayaknya nggak suka, karena kayak kelihatan variasian banget. Yang kedua, teman-teman, kalau output dari powernya, dari mesinnya, performanya, ya pasti nggak usah ditanya. Kalau teman-teman mau tarian enak apa, ya pasti teman-teman ambil Fortuner aja. Tapi memang lebih boros, pasti. Kalau yang bilang 2,8 lebih irit daripada Dakar, sini itu bullshit itu teman-teman. Dia nggak ngetes head to headnya, dia nggak ngetes real time-nya. Mungkin dia cuma lihat MID, padahal MID itu bisa miss 1-2 liter, bahkan 3 liter. Bakal 3 komposisi, misalkan realnya 110 itu bisa 111, 112 teman-teman. Dan itu lumayan berasa banget, karena kan 1 liternya bisa berapa kilo. Kalau misalnya beda 2 liter, misalkan 1/10 sudah 20 kilo teman-teman. Sudah bisa berangkat itu ke lewat tol dari Waru ke barat, kayak gitu guys kalau aku, menurutku ya. Jadi kalau teman-teman mau tenaga, badak apa enak ya Toyota. Cuma apalagi kalau nggak transmisinya masih jadul. Cuma kalau biasa jadul itu memang lebih badak, nggak bisa dipungkiri. Lalu yang ketiga, perbandingannya teman-teman, dari segi apa ya, interior deh. Kalau interior, kalau aku sih ya teman-teman ya, jujur lebih suka Pajero. Karena Pajero pertama sudah dapat dapat
speedometer yang full digital terbaru punya X-Force. Walaupun punya X-Force kayaknya teman-teman nanti ke depan Mitsubishi All New yang All New mungkin tahun 2026 awal itu kayaknya bakal menganut desain, pakai desainnya X-Force tapi dibesarin kayak biasanya, sama lah mirip kayak dulu awal-awal keluar Xpander, terus nggak lama Pajero facelift mirip banget sama Xpander desainnya. Kayaknya Pajero juga gitu nanti bakal jadi mirip-mirip kayak X-Force tapi versi besarnya, itu menurutku guys. Jadi kalau menurutku teman-teman, kalau untuk speedometer untuk dipakai 5 tahun ke atas lagi, 5 tahun ke depan harusnya jauh lebih modern punyanya Pajero teman-teman, jujur aja lebih futuristik lah guys. Kayak aku bilang kan, speedometer itu salah satu instrumen yang cukup penting kalau buat aku di mobil, karena itu kayak ibaratnya casing HP lah. Kalau kita bosan sama HP-nya, kadang kita ganti casingnya aja, feel gripnya, liatnya itu kayak HP-nya kerasa nggak bosan lagi, kayak kerasa baru. Sama juga kayak speedometer, karena bisa diganti-ganti ya. Jadi kayak wah ini bosan sama mobilnya, terus ganti speedometer sudah seneng. Kayak ada apa ya, hubungan apa ya guys, hubungan antara batin gitu guys ya. Jadi kayak bener-bener deep feeling lah sama mobilnya, itu terasa banget guys kalau menurutku. Kalau setir sama overall interior, jujur ya itu selera ya teman-teman. Kalau Pajero aku suka karena dia ada konsol di bagian tengah yang buat kita tuh kayak, kita tuh sebagai driver tuh kayak driver oriented gitu lah, kayak Mazda gini ya. Jadi kayak kita punya menguasai ini mobil kayak kokpit pesawat gitu lah teman-teman. Cuma jeleknya apa, aku selalu bilang sempit, legroomnya ini sempit, kakinya sempit, nggak enak. Kalau Pajero nggak ada gitunya, dia lebih longgar, lebih luas. Dalam kabin juga kalau teman-teman cari yang agak besar, pasti teman-teman harus pilih Fortuner, karena Pajero jauh lebih sempit, apalagi bagian kepala. Selalu aku notice dari dulu. Jadi kalau teman-teman mau diakal itu harus diturunin untuk joknya, teman-teman baru oke, ya kan, baru bisa. Kalau aku nggak suka nyetir dengan jok yang terlalu rendah, jadi aku mending agak natap sedikit lah untuk kepalaku, rambutnya nggak apa-apa lah. Itu selera lagi ya guys ya. Sebentar, ada telepon guys. Terus guys, jadi kalau kita lanjut lagi, sorry ada telepon tadi. Jadi kalau misalkan masalah interior itu selera kayak tadi, cuma untuk kalau kelegaan kabinnya kayaknya jauh masih lebih lega Fortuner teman-teman. Dari kepala, kaki itu jauh lebih enak daripada Pajero. Lalu untuk komposisi bagian belakangnya teman-teman, itu lucu juga teman-teman. Kalau aku lebih suka Pajero komposisi bagian baris ketiga muat barang, karena posisi dia itu nggak ganggu kiri kanan. Kalau Fortuner kan ditarik ke kiri kanannya ya, diikat. Kalau Pajero ini masuk, sistemnya ala datar. Jadi kayak kemarin aku udah coba, jauh lebih enak pakai koper-koper besar. Kalau aku road trip itu jauh lebih enak di Pajero untuk bagasi belakang daripada Fortuner. Kembali lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing. Terus kalau bagian tengahnya Pajero bisa ditidurin agak lumayan, bisa buat tidur sampai bawah. Kalau Fortuner nggak bisa. Tapi Fortuner unggul lagi teman-teman, dia bisa atur untuk maju mundurnya. Bagian tengahnya Fortuner dia bisa lebih lebar. Kalau bagian belakangnya dibuka guys, dibuka untuk ininya, untuk jok ketiganya dibuka, jadi dia nggak ganggu untuk bagian tengah, itu bisa dimentokin ke belakang. Itu jauh lebih lega daripada Pajero. Selera. Kembali lagi teman-teman suka yang seperti apa, oke? Terus setelah itu ngomong interior sudah, dalamnya juga sama-sama, bawah atasnya belum hitam, joknya juga mirip-mirip hitam ya. Nah, satu lagi jangan lupa, kalau selalu aku bilang, selalu aku highlight teman-teman, untuk joknya, pemakaian duduk lama, road trip jauh, perjalanan yang melebihi 1 jam, jauh lebih nyaman Pajero. Itu sudah aku bener-bener, mamaku lah, papaku yang rewel mobil, istriku juga, anakku tuh suka banget sama Pajero, karena memang jok kulitnya itu kayak lebih dingin gitu loh guys, lebih dingin, kayak bener-bener kayak lebih real leather daripada punyanya yang Pak Fortuner. Fortuner kayak semi sintetik gitu ya. Mungkin memang sintetik sih, tapi mungkin aku nggak tahu beda di bahannya apa gimana. Tapi menurutku jauh lebih baik punyanya Pajero. Dan keempuan joknya, posisi joknya itu jauh lebih enak untuk menopang pantat sama punggung ini sama kaki, itu enak banget, pas gitu lah guys. Terus posisi berkendara itu juga selalu aku bilang jauh lebih enak Pajero daripada Fortuner.
Kalau aku bisa kasih nilai 1 sampai 10, Pajero itu enak 8 lah guys. Kalau Fortuner tuh 6,5 lah, 6,5 karena memang nyetir bentar tuh kayak capek, pantatnya sakit, nggak enak, kayak nggak pas lah. Mau dipas-pasin tuh nggak bisa sepas pakai Pajero. Kembali lagi ke selera, oke? Itu perbedaannya teman-teman. Ada sunroof sama enggak, itu gimmick sih. Maksudnya gini, sunroof tuh enak juga. Kalau kita sering bawa luar kota atau malam pakai itu biasanya aku buka, dia bisa lihat moon. Dia selalu bilang moon kayak gitu guys. Memang dia suka ke gunung, kayak kemarin ke Taman Safari dia bisa buka, pakai hawa, ngeluarin udara panas tuh enak juga. Cuma memang harus dianu lagi, kita ini negara tropis. Jadi jangan beli mobil karena hanya alasan sunroof. Kalau memang ada sunroof dan pas kebutuhannya, ya nice to have, it's okay. Tapi jangan sampai teman-teman kayak nggak meduliin kebutuhan lainnya yang lebih penting, lebih prioritas hanya untuk misalkan aku butuh mobil yang dalamnya lebih lega, yang tarikannya enak karena buat apa-apalah. Tapi teman-teman nggak pilih yang lain karena cuma nggak ada sunroofnya. Jadi ya beli ada sunroofnya. Itu totally disagree sih kalau aku teman-teman. Karena sunroof cuma ya kalau ada nice to have, kalau nggak ada it's okay. Karena juga teman-teman kalau ada sunroof, teman-teman butuh maintenance dan perawatan yang lebih. Mobil nggak boleh banyak dijemur. Terus paling nggak seminggu sekali itu harus sering dibuka sunroofnya. Nggak boleh sama sekali nggak dibuka. Nanti bisa getas. Nanti kalau jangka panjang takutnya itu banyak saluran-saluran yang biasanya buntu untuk air itu bisa masuk ke dalam, bocor. Itu banyak banget beritanya. Temanku juga salah satu yang ngalami. Pajero tahun 2017 kayaknya, lama banget juga, kilometer sampai 200.000 ya, dia pernah kayak gitu. Tapi memang mobilnya tuh diproyek guys, jadi tiap hari itu hampir jemur. Cuma ya waktunya cukup lama ya, katanya pas mobilnya tahun ke-7 lah ya, kalau nggak salah tahun ke-7, kalau nggak tahun ke-6 itu baru bermasalah untuk sunroofnya. Itu kembali lagi ke selera, oke? Untuk head unit kayaknya aku lebih prefer kalau yang sekarang ya, ini kayaknya harusnya diimprove lah ya. Kalau yang dulu aku udah bilang payah banget untuk head unitnya Fortuner, sering putus-putus kayak apa, nge-lag gitu kan, aku selalu bilang lag lah. Tapi kalau harusnya terbaru ini sudah bagus, aku lihat di beberapa reviewer, apalagi bagian tengahnya itu mantep guys. Pakai 11,6 inch walaupun bezelnya lumayan tebal, tapi lumayan, dan itu bisa Netflix sama YouTube. Itu nggak kebayang ya, anakku keluar kota, aku setelin nonton TV di sana, waduh mantep banget guys, sambil nonton, waduh kenikmatan apalagi yang kau dustakan guys. Itu aku suka banget sih, jujur itu aku hampir tertarik. Terus karena dia juga bisa jadi wifi, kalau nggak salah ada wifi-nya pakai Telkomsel. Kalau teman-teman beli sekarang itu free 3 bulan berapa ratus giga gitu loh guys. Itu mantep banget sih teman-teman. Jadi saya hotspot di dalam mobil top. Pajero nggak ada. Terus sekarang ada lagi juga Fortuner mengeluarkan namanya aku lupa guys, T-InTouch kalau nggak salah, koreksi kalau salah teman-teman. T-InTouch tuh kayak ibaratnya, aku nggak usah manjangin lebar, ibaratnya kayak itu guys, Bluelink-nya kereta guys, kayak gitu. Jadi bisa tahu driver gimana ngunci sendiri, navigasinya, tempat geografis, geoscaling atau apa gitu loh guys, untuk tahu posisi mobil di mana. Jadi kalau mobil sampai amit-amit nggak minta dicuri atau hilang atau apa, itu bisa tahu semua. Terus beberapa kayak berkendaranya seperti apa, itu tercantum semua, lengkap semua guys di InTouch itu teman-teman. Terus kayak maintenance-nya itu harus kapan, time fencing, terus kayak save driving reward, gitu-gitu lah guys. Aku tadi lihat sekilas tuh kayak Bluelink-nya kereta lah. Jadi itu nilai plusnya teman-teman. Kayaknya di Fortuner belum di Pajero belum ada ya kayaknya ya. Bisa koreksi lah kalau aku salah. Terus apalagi ya TSS lah teman-teman. Itu butuh nggak butuh ya TSS, cuma kayaknya TSS-nya nggak bisa selengkap kayak Foxy gitu ya, kayak teman-teman aku baca. Aku juga belum terlalu mempelajari. Jadi kayak ada TSS-nya ya kayak punya Avanza gitulah teman-teman, harusnya mirip-mirip yang sekarang baru-baru Yaris Cross, yang benar-benar semua ada TSS itu dimasukin teman-teman ke Fortuner ini. Itu perlu nggak perlu guys, oke? Terus power backdoor belakang, itu menurutku yang satu kurangnya Pajero. Harusnya walaupun di Dakar tuh tetap dikasih ya, karena zaman sekarang mobil setengah M lebih nggak
masih pakai tangan, berat lagi juga guys. Kalau cewek itu kasihan, kayak istriku karena buka itu lumayan berat. Itu penting banget sih power backdoor, apalagi kalau Fortuner ada bisa dibuka langsung dari posisi driver. Itu nilai plusnya teman-teman. Oke, kalau masalah bantingan ya teman-teman, aku selalu bilang itu nggak bisa kita bilang mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Itu tergantung kebutuhan teman-teman, selera teman-teman, suka mobil, kenyamanannya seperti apa. Kalau Pajero, aku harus kasih tahu teman-teman, kalau di jalan rusak itu memang dia lebih kerasa limbungnya, kanan kiri kanannya kerasa banget, tapi dia ngayun gitu guys, empuk lah. Jadi kalau yang jalan nggak rusak-rusak parah itu dia enak gitu guys, nggak terlalu dak atas gitu, nggak. Tapi selalu ada yang dikorbanin. Ketika kecepatan di atas 120, selalu aku bilang lumayan kerasa, agak meleang gini lah guys. Kalau Fortuner jauh lebih atos, lebih keras. Otomatis apa? Di jalan rusak itu nggak enak banget, buat sakit punggung. Kalau katanya mamaku, sakit semua punggungnya. Apalagi kalau nggak sengaja, misalnya nyetir terus nggak lihat ada gelombang cukup besar, lubang, jedar. Wah itu satu mobil gerak semua guys. Sekarang bener-bener apa ya, keras, tapi satu sisi lebih rigid guys. Jadi kalau buat nyetir di tol kecepatan tinggi itu jauh lebih rigid, lebih kayak apa ya, lebih stabil lah daripada Pajero. Itu selalu dikorbanin. Kalau keras atos itu pasti stabil. Kalau enak, nyaman, empuk, pasti kalau kecepatan tinggi dia agak limbung. Tergantung teman-teman suka yang mana, butuh yang seperti apa. Oke. Kalau masalah lampu-lampu ya mirip-mirip lah. Tapi kalau so far yang aku pakai 2,8 kemarin sama yang ini, Pajero lampunya jauh lebih terang Pajero sih guys. Tapi mudah-mudahan lebih diimprove. Untuk Fortuner yang baru ini aku juga nggak tahu kayak gimana. Juga fog lampnya jauh lebih berguna Pajero daripada Fortuner. Fortuner cuma kayak gimmick aja tuh fog lampnya. Aku juga bingung. Kecil LED tapi nggak terlalu yang kita tuh nggak usah lihat dari depan, kita lihat dari bener-bener dari drive experience-nya aja. Aku lihat ketika aku buka lampunya aku nyalain sama tutup fog lamp tuh jauh lebih berasa ada fog lamp di Pajero daripada Fortuner. Fortuner aku nyalain enggak, itu kayak nggak terlalu beda lah untuk penerangan di jalan. Terus kalau Fortuner Pajero aku suka dia kalau aku lupa namanya, kalau belok kiri dia otomatis ada lampu ngeluarin untuk menerangin jalan sekitar. Itu mantap banget, aku suka. Oke. Itu dulu. Kalau masalah untuk servis-servisnya ya harusnya Toyota ya, tapi Mitsubishi juga nggak kalah. Cuma kemarin aku sempat ABT jengkel karena aku butuh untuk ini apa, kayaknya kelewatan, dia nggak cek untuk servis terakhir, nggak dicek untuk air radiator kurang. Aku mau pakai ke Tawangmangu itu, kalau teman-teman tahu, aku besoknya libur, aku bingung banget harus cari di mana. Tapi kalau Toyota itu selalu ada yang 24 jam. Itu Toyota menangnya di sana aja. Kalau kita benar-benar urgent, Toyota itu jauh lebih peace of mind. Fortuner tuh Toyota lebih peace of mind karena dia mungkin jaringannya lebih banyak, lebih besar karena Toyota itu ya. Kembali lagi ke masing-masing, apa perlu sampai hal-hal yang urgent gitu apa teman-teman orangnya nggak kayak aku yang ceroboh. Jadi teman-teman lebih prepare dari awal. Kalau sudah tahu minggu depan mau pergi dicek apa, kalau kan nggak terlalu prepare kayak gitu guys. Jadi ya kembali lagi. Oke. Harusnya itu aja ya teman-teman ya. Karena improve-nya Pajero juga ya minor-minor gitulah, cuma ganti setir lah apa. Kalau setir aku juga suka Fortuner sih, lebih mewah, lebih genggamannya lebih enak kayaknya daripada yang X-Force. Karena aku pernah coba test drive X-Force, ya setirnya ya biasa lah, bukan yang kayak gimana. Oke. Itu aja guys. Ya satu ada TSS, satu nggak ada yang Dakar ya. Kayaknya harganya mirip. Coba koreksi kalau aku salah boleh, karena sekarang aku lihat Fortuner ini cukup banyak banget teman-teman untuk pilihannya. Jadi pusing, ada yang tanpa GR part lah, ada yang pakai GR part. Jadi sekarang tuh bener-bener murni GR tuh yang legender itu guys, 4x4. Dia juga pakai monotube toh, untuk skoknya itu mantep banget sih guys. Monokok tuh jauh lebih kompleks pembuatannya dan juga meredam getaran jalan apa tuh jauh lebih bagus, tapi juga nggak kalah. Jadi dia bisa memadukan antara peredaman untuk jalan-jalan berlubang dengan kestabilan. Jadi yang tadi aku bilang kalau limbung itu empuk, ini dia paling nggak itu komposisinya bisa diimbangi lah, dibalancekan. Jadi nggak terlalu jomplang misalkan ya, oh ya kalau
kalau empuk ya pasti limbung banget. Kalau keras ya pasti stabil banget, nggak kayak gitu. Jadi dia komposisinya dipasin gitu lah kayaknya yang monotop ini. Aku pernah tahu itu biasanya mobil-mobil mahal pakai shockbreaker itu kaki-kakinya. Jadi ini dia sudah ganti yang 4x4M ya. Sayang banget ya, harusnya kalau yang 4x2 juga itu bisa nambah plus sih buat Fortuner guys. Oke, itu kembali ke masing-masing teman-teman. Mau seperti apa? Jujur aku juga hampir tertarik teman-teman. Jadi gini, sorry to say gini, jadi beberapa mobilku tuh seperti tawar teman-teman, sama ada temannya papaku, ada supplierku juga, karena dia tahu mobilku benar terawat banget, bannya pun juga masih bagus banget. Sempet ditawar di harga yang cukup menurutku, aku kalau jual pun nggak rugi-rugi banget. Aku pakai 1 tahun lebih, kilometer 20 ribuan. Nah cuma ini nggak tahu kemarin kalau misalkan jadi ya aku mau nggak mau cari penggantinya, ya beli lagi Fortuner 2,8. Tapi aku lihat kok dalamnya nggak ada bedanya sama yang aku dulu pakai. Terus istriku juga ngomel, takutnya memang aku suka tariannya enak, cuma takutnya istriku tuh katanya memang lebih luas tapi capek dipakai jalan jauh, kayak dipakai ke Bali kemana jalan jauh tuh katanya punggungnya sakit. Ya kita lihat lah ke depan apa aku tergoda atau tidak, apa aku tetap mempertahankan Pajeroku yang sekarang. Jadi beberapa orang sudah nawar terus sampai mau beli mobilku, cuma aku belum lepas guys, karena aku masih sayang, masih mikir belum ada penggantinya seperti apa kayak gitu. Oke guys, itu aja dari aku, opiniku tentang pikiranku tentang dua brand leather frame yang sangat populer di Indonesia, Fortuner dan Pajero. Teman-teman bisa lihat kalau Everest yang baru, temen-temenku ada Everest ya memang bagus itu, tapi mahal banget, hampir 1M, dan juga kayaknya belum resmi Ford kan, belum masuk di Indo. Takut nanti pasti lah purna jualnya pasti lebih hancur, lebih gak kuat daripada ini. Oke guys, thank you banget ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku bakal review nih mobil setelah aku pakai berapa 2-3 bulan ini. Ini mantap sih, ini aku sayang banget guys. Bye bye dulu, bye bye. Oke guys, thank you guys. Ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa nanti subscribe. 20.000 aku kasih giveaway yang luar biasa. Thank you guys, bye. Sama guys, kalau Pajero sama Fortuner bedanya pasti yang paling aku kepake itu auto hold sama elektriknya teman-teman. Kalau ini kan sudah elektrik juga ada auto holdnya. Kalau yang Fortuner tuh masih jadul, masih tangan, pakai otot supaya bicepnya ini kepake guys, supaya bicep sama tricepnya kepake untuk kerak. Cuma nggak enaknya apa sih guys, kalau pakai manual itu kadang kalau kita parkir posisi agak nanjak atau tanjakan itu nggak enak. Kalau kita nggak pas keraknya itu nanti bunyi kerak, nanti kerasannya itu pas kita mau jalan itu biasanya kerasa di transmisinya jeduk gitu guys, nggak enak. Tapi kalau auto ini aku belum merasa nemui Pajero bunyi, karena dia mungkin udah nyesuaiin ya. Kalau elektrik enaknya gitu, sama ada auto holdnya kalau di lampu merah lah atau mau tanjakan. Tapi memang nggak pakai sih jujur aja, cuma ya lumayan lah, nice to have kalau ada guys. Itu aja perbandingannya Pajero sama Fortuner. Guys sorry lupa satu lagi guys, Fortuner tuh jeleknya apa? Dia tuh kayak facelift itu teman-teman juga bisa nge-faceliftin di beberapa bengkel yang memang dia punya partnya. Nah itu jeleknya teman-teman. Jadi kayak orang yang tahun-tahun Fortuner lama 2018-17 yang belum facelift, mereka bisa faceliftin mungkin dengan budget 30-40 juta itu sudah ori teman-teman. Katanya kayak gitu. Aku sempat baca. Kalau Pajero ini jauh lebih sulit guys, karena dia memang harus rubah struktur posisinya. Jadi nggak cuma bisa diganti body kit aja. Tapi kalau yang Fortuner itu bisa teman-teman facelift sendiri. Bahkan aku kirimi kemarin ke temanku itu ada yang mau facelift yang terbaru sekarang tuh cuma nilainya sekitar 30 jutaan, sudah kayak Legender yang 4x4. Nah kembali lagi, gimana ini kalau kan yang satu bisa di facelift sendiri, jadi nggak ada bedanya dong kita beli yang ori sama yang dari bengkel. Yang kedua kalau yang Pajero nggak bisa memang, jadi lebih apa ya, kalau Pajero itu jauh lebih nggak bisa ditiru lah, ibaratnya lebih apa ya, bisa dibilang lebih orisinil lah, lebih original pabrikannya, lebih sulit untuk ditiru, untuk di facelift kan guys. Oke lah, oke. Thank you guys, ketemu di video selanjutnya, bye.